الحمد لله الحمد لله الذي بعث رسوله صلى الله عليه وسلم لتتميم مكارم الأخلاق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الخلاق، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شهادة تنجي قائلها من عذاب يوم التلاق. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد العرب والعجم على الإطلاق، وعلى آله وصحبه ومن آمن به وأحبه واشتاق. أما بعد، أوصيكم وإياي بتقوى الله وهو رب الفلك إلى يوم التلاق. قال الله تعالى: ما كان محمد آبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dari atas mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada kita semua untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang diharamkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya hari ini kita telah berada di penghujung dari bulan Safar. Ini menandakan bahawa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rabiul Awal, bulan Maulidur Rasul, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika melihat kalender, maka awal daripada Rabiul Awal akan masuk pada besok malam atau malam Ahad. Marhaban ya Rabiul Awal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada bulan Rabiul Awal dari tahun ke tahun, sejak pertama kali perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dilakukan, umat Islam di berbagai belahan dunia merayakannya dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Karena bergembira dengan Rasulullah atau lahirnya Rasulullah adalah perintah Allah di dalam Al-Quran. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahun. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Jadi Allah lah yang menyuruh kita untuk bergembira dengan rahmatnya, sedangkan Nabi Muhammad merupakan rahmat terbesar sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiada kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, seperti pada tahun-tahun sebelumnya, ketika malam pertama Rabiul Awal tiba, kita di Masjid Jami' Darussalam ini senantiasa memulai senandung puji-pujian dan salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki arti untuk mengabarkan kepada jagat raya bahawa sesungguhnya bulan yang agung karena kelahiran Nabi yang agung telah tiba. Akan tetapi tidak sedikit dari kita yang enggan bergembira dengan kehadiran maulid ini, dengan sebab mereka berfikir bahawa merayakan maulid Nabi ini adalah bentuk kebid'atan yang sesat yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ibadallah, ingatlah landasan dan tujuan kita memperingati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah karena kelahiran Nabi Muhammad ke muka bumi ini adalah nikmat dan rahmat teragung yang Allah anugerahkan kepada kita. Perayaan maulid adalah bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat yang sangat agung ini. Dengan sebab beliau sallallahu alaihi wasallam kita mengenal Allah, satu-satunya Tuhan yang berhak dan wajib disembah, Tuhan pencipta segala sesuatu, Tuhan yang tidak menyerupai segala sesuatu, Tuhan yang tidak membutuhkan kepada segala sesuatu. Dengan sebab beliau sallallahu alaihi wasallam kita mengenal Islam, satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah, agama yang dibawa dan diajarkan oleh seluruh nabi dan rasul Allah. Perayaan maulid adalah bentuk kecintaan kita kepada insan yang paling mulia dan makhluk yang paling utama, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui perayaan maulid
kita diingatkan untuk terus mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melalui perayaan Maulid, kita tanamkan pada diri umat Islam kecintaan kepada nabi mereka, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang cintanya kepada umat melebihi cinta umatnya kepadanya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, salah satu bukti cinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya tersirat dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin da'watun mustajabah fata'ajjala kullu nabiyyin da'watuhu wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Sungguh setiap nabi memiliki kesempatan berdoa yang dikabulkan, maka semua nabi meminta segera dengan doanya tersebut, dan sesungguhnya doaku aku simpan sebagai syafaat untuk umatku di yaumil qiyamah. Rawahu Imam Muslim. Pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, sal tu'ta washfa' tusyaffa'. Wahai Muhammad, mintalah maka engkau akan diberi, berilah syafaat maka syafaatmu akan diterima. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Rabb, ummati ummati. Wahai Tuhanku, umatku umatku. Rawahu Imam An-Nasa'i. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimakumullah, ketahuilah cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya untuk di akhirat sahaja, tapi semasa hidupnya pun Rasulullah amat merindukan dan mencintai kita sebagai umatnya. Disebutkan di dalam kitab tarikh, suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk sendiri dalam keadaan menangis. Akibat tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengguncang arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu apa sebab gerangan yang menyebabkan kekasihnya menangis, memanggil Jibril alaihi salam dan mengatakan, ya Jibril, turunlah, temui kekasihku Muhammad, sampaikan salamku dan tanyakan apa sebab gerangan yang menyebabkan dia menangis. Kenapa bukan Allah langsung menanyakan kepada kekasihnya? Kenapa mesti melalui Jibril? Apa sesungguhnya hikmah yang ingin Allah berikan kepada kita? Sungguh Allah Subhanahu wa taala hendak memberitahukan kepada Jibril, memberitahukan kepada seluruh malaikat jin manusia bahwa kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Muhammad itu adalah kekasihnya. Maka turunlah Jibril alaihi salam menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Habiballah, sesungguhnya Allah Tuhanmu mengirim salam kepadamu dan menanyakan apa gerangan yang menyebabkan engkau menangis. Jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya akhi Jibril, yang menyebabkan aku menangis, aku teringat ucapan terakhir saudaraku Isa ibnu Maryam, yakni Nabi Isa alaihi salam, sebelum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, yang ada di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 118, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka ya Rabb, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Ya Jibril, dengan ucapan Isa ini menandakan bahwa Isa berlepas tangan terhadap urusan umatnya, tidak mau bertanggung jawab lagi. Semua urusan umatnya telah diserahkannya secara bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah Subhanahu wa taala mau menyiksa atau mengampuni, itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagiku ya Jibril, saya tidak mau berpisah dengan umatku di atas dunia ini kalau tidak ada jaminan keselamatan buat umatku dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Jibril alaihi salam kembali melapor kepada Allah Subhanahu wa taala tentang pertemuannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal Allah lebih mengetahuinya. Setelah melaporkan, kemudian Jibril alaihi salam diperintahkan turun kembali dan membawa satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah Ad-Duha. Setelah Jibril membaca surah Ad-Duha sampai dengan selesai, kemudian Jibril mengulang-ulangi ayat yang kelima yang berbunyi, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Dan sungguh wahai Muhammad,
kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar Jibril mengulang-ulang ayat ini, maka Nabi Muhammad kembali menangis dan tersungkur sujud syukur. Lama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sujudnya menangis, kemudian bangun berhadapan kembali dengan Jibril, dan Nabi Muhammad berkata, "Wallahi ya Jibril, walladhi nafsu Muhammadin biyadih, la arda wahidun min ummati yudhib bin nar." Demi Allah wahai Jibril, dan demi jiwa Muhammad yang berada dalam genggaman tangannya atau kekuasaannya, saya tidak akan pernah ridha, saya tidak akan pernah senang, saya tidak akan pernah gembira apapun yang Allah akan berikan kepadaku kalau nanti di akhirat masih ada umatku yang disiksa di neraka jahanam, walau cuma satu orang. Ya Rasulullah ya khaira kullil anbiya, najina min hawiyah ya zakiyal mansibi. Ya Rasulullah, ya Nabi yang terbaik di antara para Nabi, selamatkanlah kami dari neraka hawiyah dengan syafaat dan kedudukanmu yang suci dan tinggi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kisah di atas tadi menunjukkan bentuk keciptaan dan kasih sayang Nabi Muhammad kepada kita umatnya yang begitu amat besar. Apakah cinta beliau sallallahu alaihi wasallam yang amat besar tersebut akan terbalaskan atau hanya akan menjadi cinta bertepuk sebelah tangan? Disinilah pentingnya kita merayakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan kepada kita semua akan kisah cinta dan kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang amat besar. Dengan mengetahui ketinggian derajat dan kemuliaannya tersebut, maka kita akan mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan selamanya. Seperti apa yang telah disampaikan oleh guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafiz, "Man lam yafrah bi Muhammadin lam yara farhan abada." Barang siapa yang tidak gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, maka dia tidak akan gembira selama-lamanya. Mari kita sambut kedatangan bulan Maulidur Rasul ini dengan penuh kegembiraan dan sukacita, serta mari kita tanamkan niat dalam diri kita untuk menghidupkan kembali perayaan-perayaan Maulid di masing-masing kelompok agar kita bisa mendapatkan keberkahan serta kebahagiaan selamanya hingga tumbuh cinta yang kuat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia hingga akhirat. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan barang siapa yang mencintaiku maka ia akan bersamaku di dalam syurga. Semoga dengan bergembira karena cinta dalam menyambut kedatangan bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kelak kita akan menjadi orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah karena sebab mahabbahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina al-Mustafa sayyidina maulana Muhammad. Alhamdulillah walhamdulillah ثم الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم، فقال تعالى: إن
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم بارك لنا في خاتمة شهرنا هذا وأقدم علينا ربيع الأول بصالح البلاد والعباد ودفع البلاء والفساد وتفريج كرب أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في الخافي والباد يا كريم يا جواد اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف والمختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر